A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmad bin Muhammad bin Husain Al-Jariri atau lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Muhammad Al-Jariri. Beliau adalah seorang ulama sufi yang tinggal di Baghdad. Ia hidup sezaman dengan tokoh sufi lainnya, yaitu Junaid Al-Baghdadi. Bahkan ia menjadi sahabatnya. Ketika Imam Junaid wafat, ia menduduki kedudukan makom Junaid, yakni pemimpin atau sesepuh tokoh sufi lainnya pada masa itu. Ketika masih dalam perjalanan pencarian atau disebut suluk, torekot, mengaji hakikat, dan lain-lain, ia pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Suatu ketika setelah sholat asar berlalu, ada seorang pemuda masuk ke masjid lokasi di pondok Thariqah Abu Muhammad Al-Jariri belajar. Wajah pemuda itu tampak pucat dan rambut terurai tidak beraturan, tanpa memakai tutup kepala. Ia berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu ia duduk dengan meletakkan kepalanya di antara lututnya dan tangan ditangkupkan. Saat maghrib tiba, ia kemudian berjamaah dengan mereka. Setelah itu ia duduk lagi seperti sebelumnya. Tiba-tiba datanglah utusan raja yang mengundang mereka untuk jamuan makan di tempat tinggalnya. Hal itu memang secara rutin dilakukan oleh sang raja. Ketika teman-temannya berlalu untuk memenuhi undangan itu, ia sempat membangunkan sang pemuda. Kemudian ia berkata, "Apakah Anda mau ikut bersama kami untuk makan-makan di tempat raja?" Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin ke istana raja. Tetapi bila Anda tidak keberatan, bawakanlah untukku asidah, yaitu suatu nama makanan yang hangat." Abu Muhammad pun mengabaikan permintaan pemuda itu. Dalam hati ia berkata, diajak baik-baik tidak mau, malah meminta dibawakan sesuatu. Mungkin saja ia baru belajar torekot dan belum mengetahui adab atau tata krama sopan santun yang lazim berlaku. Ketika malam agak larut, barulah mereka pulang dari istana raja dalam keadaan kenyang. Ketika memasuki masjid di pondoknya, Abu Muhammad melihat pemuda itu masih dalam posisi yang sama, yaitu ketika ditinggalkannya. Abu Muhammad duduk di sajadahnya, tetapi belum ia berzikir, rasa kantuk menguasai dirinya, dan ia jatuh tertidur. Dalam tidurnya itu, Abu Muhammad bermimpi. Ia melihat suatu rombongan besar lewat di hadapannya. Tiba-tiba ada seruan, "Hei, itu adalah rombongan Rasulullah SAW beserta para nabi dan rasul." Mendengar suara itu, ia segera berlari ke arah depan rombongan dan menemui Rasulullah SAW. Kemudian ia mengucapkan salam, tetapi Nabi SAW berpaling dari dirinya tanpa menjawab salamnya. Beberapa kali ia mengulang salamnya, tetapi masih saja beliau berpaling. Abu Muhammad jadi gemetar ketakutan. Dengan tergagap, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosaku sehingga engkau berpaling dariku?" Nabi SAW menatapnya dengan tajam dan berkata, "Seorang yang fakir dari umatku ingin sesuatu darimu, lalu mengapa engkau mengabaikannya?" Abu Muhammad tersentak kaget dan langsung terbangun dari tidurnya. Langsung saja ia teringat kepada pemuda yang meminta dibawakan asidah itu.
ia segera ke tempat pemuda itu, tetapi ternyata ia tidak ada di situ. Ia kemudian mendengar suara pintu dibuka, yang ternyata adalah pemuda itu yang hendak keluar masjid. Ia segera mendekatinya dan berkata, "Wahai pemuda, sabarlah sejenak. Aku akan segera menyiapkan untukmu apa yang engkau inginkan." Pemuda itu menoleh kepadanya dan berkata, "Jika seorang fakir menyampaikan keinginannya kepadamu, engkau tidak mau memenuhinya, kecuali setelah dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 124.000 nabi lainnya. Kini aku tidak menghajatkan apa-apa lagi dari dirimu." Pemuda itu lalu melangkah keluar, meninggalkannya dalam keadaan terpana dengan kaki terpaku di tanah. Setelah peristiwa itu, Abu Muhammad tidak pernah lagi mengabaikan orang lain, sesepele dan sepakir apapun keadaannya, karena ia takut akan diabaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul mahsyar kelak. Wallahu a'lam bishawab.